penjelasan dari Syekh Taqiyuddin ya tentang ini itu dalam syarahnya wa amal kaifiyatul ghusli, dan adapun ya tentang tata cara mencucinya, maka kita harus ketahui Pak, fan najasatu taratan takunu ainian. Jadi najis itu Pak ya, ada najis yang namanya ainiyah. Ainiyah berarti mata, berarti bisa dilihat oleh kedua mata kita. Jadi najis yang tampak seperti kotoran binatang, ya kotoran binatang itu tampak oleh kita, maka itu namanya najis ainiyah, ya tai ayam, kemudian tai kerbau, ya kemudian apa namanya tai burung dan sebagainya yang tampak oleh kita namanya najis ainiyah Pak. Ya apa itu najis ainiyah? Tusyahadu bil aini, yaitu bisa tampak oleh mata pandangan kita, ya oleh mata kita jelas ya, najisnya jelas kelihatan. Wataratun ya takunu hukmiyah. Jadi ada satu lagi Pak, selain ainiyah ada najis hukmiyah. Nah najis hukmiyah itu apa Pak? Nah hukmiyah alal mahalli binajasatin ya min ghairi intura ainun najasah. Jadi najis hukmiyah itu yang najisnya itu yang pada tempat itu biasanya kering Pak. Jadi sudah kering, najisnya sudah kering ya. Jadi tidak tampak seperti ainiyah ya. Jadi najisnya tidak tampak seperti ainiyah Pak. Sudah kering, nah itu tapi masih ada najis di dalamnya. Ya, nanti kita jelaskan secara rinci ya. Masih ada najis di dalamnya, maka disebut najis hukmiyah ya, seperti itu. Kemudian wa in kanat najasatul ainiyah ya fala budda ma'al izalatil aini min muhawal. Jadi kalau najis ainiyah itu Pak ya, selain dia membersihkan, kita bersihkan kotorannya tersebut, misalnya kotoran itu tampak ya, kita buang kotorannya, tapi nggak cukup Pak dengan buang kotorannya ya. Tapi kita juga izalatin ma wujida minha min ta'min walau din warihin. Jadi kita pastikan Pak, tempat atau bekas dari yang ada najisnya itu masih kerasa nggak rasanya, baunya, warnanya ya. Jadi baunya, rasanya, warnanya masih ada tidak? Jadi ketika kita buang, kalau hadis ini ya Pak, kita buang kotorannya ya, maka tempatnya itu masih berbau tidak gitu loh Pak. Masih berbau tidak? Masih ada rasanya atau masih ada warnanya enggak? Kalau masih ada warnanya maka itu tetap najis Pak. Maksudnya pakaian itu atau tempat itu masih terkena najis ya. Makanya kemarin kita mengatakan Pak, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya pakaian terkena misalnya pakaian itu terkena kotoran tai ayam atau kaki kita terkena tai ayam ya. Nah terkena tai ayam itu kotorannya dibuang, misalnya dia sudah wudu nih Pak, posisi sudah wudu, kemudian hanya buang kotorannya cukup, karena dalam mazhab Imam Ahmad kotoran hewan yang dagingnya bisa dikonsumsi atau bisa dimakan itu tidak najis ya. Sekali lagi, pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik ya, kotoran misalnya tai ayam, kena tai ayam, posisi kita sudah wudu, maka cukup buang tai ayamnya gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa Pak, itu tempatnya masih ada kotoran bekasnya, maka tetap setelah membersihkan kotorannya harus wudu. Karena wudu fungsinya ada dua sebenarnya kita jelaskan. Yang pertama raful hadas, menghilangkan hadas, itu menghilangkan hadas kecil. Yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang pertama raful itu mengangkat ya Pak. Ya raful itu mengangkat hadas. Yang kedua menghilangkan najis. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i terkena tai ayam ya kita bersihkan kemudian kita wudu lagi. Nah itu bedanya Pak dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab kita Imam Syafi'i. Makanya kalau dalam YouTube sering Pak dikatakan cukup katanya membersihkan kotorannya deh, kita karena kita wudu udah sholat aja. Padahal dalam mazhab Syafi'i nggak bisa begitu Pak. Harus kita wudu lagi karena ada bekasnya, ada namanya najis hukmiyah ya, bekasnya masih ada, maka kita harus bersihkan juga dengan wudu gitu ya Pak ya.
Ya, gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi kalau najis airnya itu harus benar-benar tidak ada bekasnya, Pak. Contoh darah. Darah itu paling susah untuk dibersihkan. Ya. Darah itu paling susah untuk dibersihkan. Kalau masih ada warnanya darah, maka tempat itu masih najis gitu. Harus dibersihkan dengan digosok dengan kuat ya. Kemudian disikat ya dengan kuat. Nah, itu Pak, nanti kita jelasin secara rinci. Ya. Nah, itu najis, namanya najis ainiyah. Dikatakan di sini Pak, ya. Jadi tidak cukup ya, fa in baqiya ta'mul najasa lam yathur mahali. Jadi kalau ada rasanya, masih ada rasa ya, masih ada rasanya, maka tempat itu atau baju itu atau kain itu tidak suci Pak, atau belum suci dari najis ya, dari najis Pak ya, dari najis. Jadi tetap ada. Nah contohnya Pak ya, misalnya idza tanajasa famuhu, apabila mulut kita terkena najis ya. Gimana Pak, kapan kita mulut kita terkena najis misalnya? Muntah Pak, ingat ya, muntah itu muntahannya najis. Nah mulut kita juga najis nih Pak. Mulut kita yang bekas muntahan itu najis. Kenapa? Karena kan berasal dari perut yang dalam, itu proses kimia Pak ya. Ini menjadi najis, makanya baunya luar biasa kan. Bau dari apa? Dari muntahan. Muntahan itu baunya luar biasa Pak. Makanya mulut pun setelah kita bersihkan najis yang ada ya, karena muntahan itu najis, mulut kita juga harus dibersihkan Pak. Harus dibersihkan dengan sikat gigi dan sebagainya, supaya, dan itu kalau masih bau, maka itu masih ada najis di dalam mulut.